bisa membeli produk itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya. Waktu itu saya mengemas dengan gunung yang ada di Garut, gunung-gunung yang ada di Garut, lalu dikemas dengan besek tradisional, lalu apa namanya, bagaimana sih kita kalau kita berbicara industri fashion itu kan bungkus yang melapisi sebuah produk. Di sini saya punya produk nih, bisa kelihatan nggak? Ini besek. Bayangkan coklat dengan besek ini adalah ide ketika saya main di pasar ya. Coklat dengan besek ini masuk kategori fashion juga karena produk dilapisi oleh sebuah produk kemasan gitu ya, yang akhirnya juga mempunyai prestasi menjadi produk nasional dengan kemasan terbaik di internasional di dunia. Jadi produk nasional dengan kemasan tradisional terbaik di dunia. Jangan sampai apa ya, nah, hal ini juga dari sebuah yang simple, dari basic aja kita bisa mempunyai prestasi di dunia. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Jadi, apapun produk dikemas dengan sedemikian rupa, dengan konsep yang bagus, kita bisa menjual produk tersebut. Baik, dari bahan presentasi saya membagi 3 hal yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan di pagi hari ini. Yang pertama adalah coklat, ya, produk yang saya kembangkan. Yang kedua adalah dreams, mimpi. Di sana ada target, ada strategi dan sebagainya. Yang ketiga adalah travel, bermain, belajar, peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi saya bagi ketiga hal, yaitu yang merupakan moto hidup saya juga adalah kecintaan saya terhadap coklat, karena asli dari rasa coklat itu adalah pahit. Bagaimana kita mengemasnya menjadi manis, ya, sebagai motivasi. Lalu ada dream, mimpi yang menjadi target yang kita harus capai. Karena bagaimanapun kewirausahaan itu harus mempunyai sebuah target. Apa yang mau dicapai. Lalu berikutnya adalah travel. Travel ini adalah sama seperti kita nih di aplikasi Zoom ini adalah sarana belajar, bermain, atau mengetahui sesuatu yang baru. Nah, ini travel yang saya maksud gitu ya. Nah, saya membahas 3 kondimen ini dalam penyampaian pagi ini supaya bisa lebih tersampaikan kepada rekan-rekan. Silakan selanjutnya. Nah, boleh dilihat sama rekan-rekan di bagian yang pertama, di bagian coklat, bagaimana saya berusaha untuk mengembangkan sebuah usaha dari nol, yang kebetulan saya waktu itu memang dari Jogja, saya keluar pekerjaan, keluar dari zona nyaman, lalu memulai sebuah usaha di Kabupaten Garut. Saya pulang ke Kabupaten Garut tahun 2009, memulai usaha dengan store yang kecil, yaitu dulu ngontraknya itu 6 juta per tahun. Saya bikin outlet coklat kecil ya, jadi menjadi industri rumahan. Nah, ini bisa menjadi motivasi teman-teman untuk kita yang memulai dari nol. Saya sendiri adalah anak dari pegawai negeri, bukan anak dari seorang pengusaha yang benar-benar berusaha membuat produk itu benar-benar dari nol, dari ketidaksengajaan membuat, lalu mengembangkan, dibawa ke Garut, mencoba dikenalkan kepada pasar di Kabupaten Garut. Waktu itu bayangan saya nggak terlalu banyak, tidak memasarkan ke luar Garut, tapi bagaimana saya bisa berjualan di Kabupaten Garut gitu waktu itu. Jadi, tapi hari ini yang terjadi ternyata bisa berkembang lebih besar, ya. Selain outlet yang pertama ini, kita di tahun kedua membangun outlet yang lain dan sekarang berkembang menjadi banyak galeri coklat. Boleh selanjutnya? Nah, ini yang menjadi visi. Kita dalam sebuah usaha itu harus mempunyai visi ya, atau target yang visinya adalah mencoklatkan Indonesia dengan inspirasi budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Jadi, bagaimana rekan-rekan di sini punya usaha di pesantren, itu harus mempunyai visi, mempunyai target apa. Jadi kita tulis, karena ini akan berpengaruh terhadap berjalannya usaha yang kita yang kita alami gitu, yang kita usahakan ya. Lalu misinya nih, di dalam mimpi itu ada upaya,
ada berbagai upaya yang harus kita lakukan. Ini upaya yang saya lakukan untuk mencapai mencoklatkan Indonesia itu bagaimana? Nah, yang pertama dengan membuka cabang, outlet atau distribusi dengan metode kanvas yang merata di seluruh Indonesia. Yang berikutnya adalah mengenalkan budaya daerah di Indonesia melalui kemasan. Yang berikutnya adalah memberi nuansa baru dalam konteks buah tangan dan mengenalkan coklat khas Indonesia ke dunia. Nah, kalau terkait dengan usaha rekan-rekan, misalnya visinya kalau di bidang fashion adalah menjadi tren mode pakaian Muslim di dunia, misalkan visinya. Nah, misinya apa? Berarti menggelar misalkan peragaan busana Muslim, atau yang berikutnya adalah penjualan melalui online yang secara maksimal. Nah, misinya seperti itu. Jadi visinya apa dan apa hal yang bisa mendukung visi tersebut adalah menjadi sebuah misi, gitu ya. Jadi jangan ketukar. Kalau saya lihat dari beberapa proposal dari para startup, itu banyak yang ketukar antara visi dan misi. Itu harus diperjelas ya. Oke, berikutnya. Nah, terkait dengan produk yang saya buat, bisa dilihat di sini bahwa saya sendiri percaya bahwa coklat itu menjadi bahasa yang paling universal di saat kita tidak mempunyai kata-kata, coklat mampu mewakilinya. Jadi ini bagaimana produk kita juga bisa menjadi sebuah bahasa, bisa menjadi sebuah penyampai dari maksud apa yang kita usahakan di dalam sebuah usaha. Itu juga bisa disampaikan, ya. Misalkan kita memproduksi sirwal, itu bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari atau untuk ibadah. Jadi itu juga bisa mewakili produk yang kita buat, ya. Oke, next, selanjutnya. Nah, ini dari slide yang awal kita bisa melihat bagaimana saya mengawali dari sebuah store yang kecil hanya berukuran 5x6, dan tiba-tiba di dalam coklat ini saya membangun galeri-galeri coklat. Ada Dijen Coklat, ada Museum Coklat, Cokodot Education, lalu ada Istana Coklat, di mana saya juga bermimpi ingin mempunyai sebuah istana di pusat Kabupaten Garut, dan akhirnya terwujud. Lalu berikutnya saya mewujudkan beberapa store kecil di Yogyakarta, di Bali, di Bandung. Hal itu benar-benar saya kejar dalam usaha mencapai misi saya, visi saya mencoklatkan Indonesia, tapi dari sisi Jawa Barat dulu. Setelah itu pelan-pelan untuk daerah lain di Indonesia. Ya, next. Silakan selanjutnya. Nah, ini beberapa daerah yang sekarang sudah saya sentuh untuk pemasaran, di mana produk-produk yang saya ciptakan itu sesuai dengan daerah pemasaran. Kalau saya belajar ya dari beberapa teman yang di industri fashion, tidak menutup kemungkinan misalkan di daerah Jawa Barat memproduksi busana Muslim tapi dengan tema daerah Makassar misalkan, untuk pemasaran di Makassar. Makassar itu misalnya temanya baju bodo. Nah, tidak menutup kemungkinan punya baju Muslim dengan tema daerah Makassar itu seperti apa. Jadi menyesuaikan. Ada baju daerah misalkan di Bandung, kita ekspor ke Malaysia. Nah, kita menyesuaikan adat istiadat di Malaysia ini memakai baju Muslim seperti apa modelnya. Ini kalau kita berbicara mode ya, gitu. Jadi saya pun dalam membuat sebuah coklat itu menyesuaikan ketika dipasarkan di Palembang, kemasannya itu akan bergambar sesuatu yang karakter Palembang. Kalau saya membuat produk untuk Garut ya saya menyesuaikan. Ini seperti ini. Jadi ini ada coklat isi dodol Garut ya. Nah, ini seperti ini. Lalu ada ini coklat dodol rasa sayang. Jadi ini menyesuaikan daerah mana yang kita tuju. Jadi biar sesuai. Tetapi ada juga produk yang misalnya bisa diterima di semua daerah. Itu namanya mass product. Ya, berarti kita membuat sebuah produk ya sesuai dengan keinginan pasar, semua orang suka gitu. Misalkan apa? Misalkan cokor, nih cokor, coklat kurma. Ya ini kan semua orang se-Indonesia pasti suka. Jadi ini tidak mengandung sebuah kedaerahan, tetapi di daerah manapun kita bisa menjualnya. Ya cokor
Hanes Cokor Hayam ya. Ini mah Cokor coklat korma. Oke, next selanjutnya. Silakan panitia. Nah, ini beberapa brand. Nah, saya mau menyampaikan di sini kepentingan terhadap sebuah merek brand. Saya dari awal membangun usaha, merek itu teh udah dipatenin. Soalnya naon, banyak yang ngejiplak, banyak yang niru. Padahal ya teh dalam sebuah usaha teh yang paling mahal ya. Merek itu harus benar-benar. Saya pernah nanya ke seseorang punya usaha tapi perusahaan nggak punya merek nggak ada. Nah, jadi akhirnya itu cuman berdagang, bukan berusaha. Kita harus membedakan kapan kita berdagang, kapan kita berusaha, karena itu dua kegiatan yang berbeda. Kita ingin menjadi pengusaha, berusaha itu bagaimana kita mengupayakan sebuah kegiatan bisa menghasilkan profit atau keuntungan. Tetapi ketika berdagang itu hanya upaya untuk mendapatkan keuntungan. Ya, itu berbeda kegiatannya. Jadi kalau berdagang itu hanya hal untung dan rugi. Tetapi kalau usaha itu bagaimana mengembangkan sebuah kegiatan itu bisa bermanfaat banyak orang, lalu bisa mengembangkan lebih besar lagi. Nah, itu perbedaannya. Nah, mengenai brand merek ini menjadi sebuah kepentingan karena apa? Ketika kita melahirkan sebuah produk, itu kita harus mempunyai nama, merek. Tolong diperhatikan sama rekan-rekan di sini, bahwa nama ini adalah sebuah hal yang penting. Bagaimana kita mengenal sebuah barang, kita mengenal sebuah jasa, atau mengenal sebuah produk tanpa nama. Nah, kan nggak bisa kita cuman bilang dodol. Oh, dodol teh kan banyak, dodol naon gitu nya, no merek naon misalkan. Kita ngomong mie instan. Itu merek apa? Mereknya banyak. Nah, berarti nama itu adalah sebuah hal yang penting dalam sebuah wirausaha. Tolong ini dicatat. Sekarang pelan-pelan coba merek produknya apa, terus nama usahanya apa di pesantren itu, nama pesantrennya atau nama usaha khusus di pesantren tersebut harus ada. Kalau bisa ya nama itu bisa gampang diingat dan memang berbeda. Dan setiap merek saya mempunyai arti ya, seperti Cokodot bisa dilihat nih, C ya. C-nya itu kayak adukan coklat. Jadi harus punya filosofis, harus punya arti. Lalu Cokodot itu gemuk karena makanan ya, makanan. Oh, gemuk gitu ya. Lalu ada titik terakhir artinya apa? Enak, leker gitu ya. Dan di bawahnya ada Indonesian coklat, itu lebih kepada identitas bahwa ini adalah coklatnya Indonesia. Nah, bagaimana rekan-rekan di sini menciptakan sebuah merek? Itu adalah PR sekarang. Kalau yang sudah punya, alhamdulillah. Kalau yang belum punya, silakan dipikirkan kira-kira apa. Dicek juga tuh di Gen Haki. Kita bisa cek apakah merek yang kita buat itu sesuai, tidak ada yang pakai orang lain, karena kita tidak bisa patenkan kalau brand yang sudah kita buat itu ternyata sudah ada yang matenin, kita harus ganti yang lain. Jangan sampai kita memakai brand orang lain, nanti kita kena somasi. Lumayan gitu ya. Nah, kalau memang sudah dapat brand yang tidak orang lain pakai, coba langsung patenkan ya. Nanti dipatenkan ke Dijen Haki untuk hak mereknya tersebut supaya tidak dipakai oleh orang lain. Nah, gimana kalau kita tidak patenkan produk? Takutnya ke depan ada pengusaha lain ketika produk kita muncul, produk kita diambil merek kita diambil sama orang lain. Kan kita yang rugi. Nah, itu coba diperhatikan. Berikutnya kita lihat ini ada produk Nibs gitu ya, ada Rosso, ada Gumsberry. Gumsberry itu dari nama saya, Gumelar. Berry itu manisan. Ya, saya berharap hidup saya manis. Jadi harus ada artinya. Rosso itu rasa gitu ya. Jadi coklat yang memiliki rasa. Nah, warisan Indonesia. Jadi di produk Rosso saya banyak produk-produk yang mengandung kekayaan alam Indonesia, mengangkat rasa-rasa rempah Indonesia gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk brand yang harus diperhatikan. Berikutnya ini masih dalam lingkup coklat. Nah, ini saya ada namanya inovasi. Sebenarnya alhamdulillah saya di sini sharing tentang mindset dan motivasi kewirausahaan karena saya bisa menyampaikan banyak hal gitu ya untuk memotivasi rekan-rekan pagi hari ini. Di inovasi saya tidak berhenti di dalam hal bidang coklat.
bisa dilihat ada cokodot brodol, brownies dodol, gitu ya. Ada kerupuk dodol. Jadi dodol tuh nggak mesti harus manis, bisa gurih, gitu ya. Ada bakso dodol, tah siga kuma bakso dodol. Jadi bakso nate siga dodol, bentuknya kotak, gitunya. Kita namain dodol. Dodol tuh tidak harus berarti manis, tetapi kita bisa bentuk yang lain dengan berpikir imajinasi bahwa itu adalah dodol gitu. Kita mengajarkan konsumen bahwa ini loh dodol. Nah, kita bisa menciptakan hal yang banyak. Seperti ada juga yang terbaru, saya bikin dodol kukus. Tidak ada dodolnya, tetapi dibuat dari tepung beras ketan, bahan baku dari dodol. Nah, bagaimana kita bisa punya pikiran out of the box. Jadi jangan terpaku terhadap yang sudah ada, tetapi kita menciptakan sesuatu yang baru supaya konsumen itu tidak jenuh dengan yang sudah ada, tetapi oh ada yang baru ya, oh ini apa? Penasarannya tuh banyak. Nah, untuk inovasi-inovasi ini saya membangun 2 gudang ide dan inovasi, namanya Goah Gumelar. Goah itu artinya gudang, mun di Sunda Maya. Gumelar itu nama saya, jadi ini di Kabupaten Garut ada, dan ada Dodolism. Dodolism itu lebih kepada inovasi diversifikasi produk dodol yang saya ciptakan. Oke, berikutnya, next. Nah, dari apa yang saya kerjakan, yang saya usahakan, banyak penghargaan yang datang, lebih dari 100, itu alhamdulillah, saya bersyukur sekali, justru dengan banyaknya penghargaan yang datang, itu menjadi tanggung jawab yang besar. Tugas saya untuk mengajak rekan-rekan lagi lebih banyak di Jawa Barat, bagaimana kita bisa berprestasi di daerah. Karena saya sendiri tinggal di Garut, gitu ya. Bagaimana saya bisa menyebarkan pengaruh positif terhadap generasi muda di Jawa Barat. Kita mengembangkan sebuah produk di kabupaten untuk mengharumkan Jawa Barat, Indonesia, terlebih luasnya ke dunia, gitu ya. Yang pertama, the winner of nice product yang tadi saya sebutkan di awal, untuk produk Gage, jadi mendapat penghargaan produk nasional dengan kemasan tradisional terbaik dunia, ya, alhamdulillah. Lalu saya mendapatkan Upakarti jasa kepeloporan untuk pembinaan UMKM di Kabupaten Garut. Jadi saya tidak bekerja sendiri. Bagaimana saya bisa berbagi ilmu pengalaman saya terhadap UMKM lain di Kabupaten Garut sehingga bisa terus meningkatkan perekonomian daerah. Lalu berikutnya Pangan Award. Pangan Award nasional saya dapat ketika tahun 2010 untuk menciptakan coklat isi dodol, dan 2016 saya menciptakan coklat dengan isi biji kopi, dan alhamdulillah mendapat penghargaan dari pemerintah. Berikutnya ada OPOP, ini bukan One Pesantren One Product, tetapi program dari kementerian yang sama seperti OPOP, yaitu One Village One Product. Jadi pengakuan produk Cokodot di Kabupaten Garut sebagai produk unggulan, yang akhirnya menjadi produk unggulan Jawa Barat dan menjadi produk unggulan Indonesia. Alhamdulillah mendapatkan bintang 5, produk makanan satu-satunya di Indonesia. Alhamdulillah. Berikutnya. Nah ini kita ke dream, mimpi. Tadi kita membahas tentang coklat, pengalaman saya berwirausaha supaya memotivasi bagaimana saya menjalankan usaha dari nol sampai bisa berkembang besar di Kabupaten Garut. Sekarang yang poin kedua, dream, itu adalah mimpi. Bagaimana kita mewujudkan mimpi ini? Awalnya dari mana sih? Nah, saya di sini sudah membuat sebuah teori mindset kewirausahaan. Jadi mindset itu cara pandang seseorang mempengaruhi sikap dan perilaku dalam mengatur usaha yang dijalankan. Harus bagaimana? Produktif, kreatif, inovatif, positif. Mindset harus berkembang sehingga usahanya bertahan dan bertumbuh. Jadi apa yang saya lakukan selama 12 tahun berwirausaha, saya mempunyai mindset yang selalu optimis, selalu menilai positif terhadap sesuatu hal. Bagaimana kita bisa yakin, kalau kita nggak yakin ya nggak bakalan bisa jalan usaha itu. Jadi rekan-rekan di sini harus yakin, percaya, berdoa ke Allah ya bahwa sesuai apa yang kita jalankan harus sesuai dengan rencana yang kita setting di awal gitu ya, mengenai visi, misi, bagaimana perusahaan berjalan, produk yang kita ciptakan itu sesuai dengan keinginan pasar, harus inti nama kreatif, inovatif, bikin naon gitu. Apakah kita akan membuat sesuatu produk yang diinginkan pasar, atau kita ingin membuat sebuah produk yang memang sudah
ada di pasar tetapi lebih berbeda atau bagaimana. Jadi harus disesuaikan dengan marketnya. Ya. Jadi ini intinya produktif apa? Memproduksi lebih banyak, kreatif berbeda, inovasi itu adalah lebih kepada menciptakan hal yang baru, dan positif kita selalu optimis terhadap pasar yang kita akan kembangkan gitu ya. Oke, next. Nah, 7 mindset wajib wirausaha. Saya sekarang tanya kepada rekan-rekan, boleh dijawab, dinyalakan itunya mikrofonnya. Sudah punya visi dan misi belum? Sudah. Sudah bisa membedakan visi dan misi? Sudah. Nah, ya, alhamdulillah, boleh dimatikan lagi. Ya, sudah, Pak. Oke, boleh dimatikan lagi. Nah, ini untuk visi, saya tadi udah jelaskan di awal bahwa visi adalah target. Visi adalah mimpi. Nah, misi adalah jalan, upaya untuk menciptakan sebuah visi itu bisa tercapai. Jadi mewakili cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan sehingga menjawab tantangan dan menemukan solusi terbaik. Jadi alhamdulillah kalau rekan-rekan di sini sekarang sudah mempunyai visi dan misi ya, dibedakan. Visi adalah satu, visi banyak ya. Silakan selanjutnya. Nah, ini adalah action oriented. Pak Ibu moderator bisa di-mute untuk suaranya. Oke. Oke. Untuk action oriented itu seorang pengusaha fokusnya pada eksekusi, bukan hanya berhenti pada ide saja. Jadi misalkan rekan-rekan di sini idenya banyak. Saya tadi pagi meeting, udah banyak ide numpuk. Karena apa? Udah tabungan ide itu harus banyak karena menghadapi pangsa pasar tahun depan misalnya insya Allah akan PPKM ini selesai atau bisa kembali ke new normal, akhirnya kita bisa mengeluarkan ide-ide. Nah, kalau cuma berhenti di ide, itu sayang banget, tidak ada realisasinya. Tetapi kalau kita action oriented, yang menjadi ide harus diciptakan dan harus direalisasikan ke pasar. Artinya action oriented, tidak hanya berbicara kepada perencanaan dan memproduksi, tetapi tidak langsung keluar. Kita tidak bisa menjual produk tersebut. Jadi action oriented ini dibutuhkan oleh mindset sebuah wirausaha. Yang ketiga, berani ambil resiko. Namanya usaha itu ada dua ya, untung, rugi. Ya, maju, mundur. Kalau nggak mau ambil resiko, ya nggak usah usaha, diem aja gitu ya. Harusnya kita sebagai wirausaha harus siap berhadapan dengan beberapa kemungkinan dalam wirausaha. Ya, rugi itu udah pasti bakal ada, tetapi keuntungan kita bisa upayakan. Nah, ini bagaimana kita bisa berusaha lebih kuat dan lebih keras supaya resiko yang kita hadapi itu tidak begitu besar ya. Silakan dipikirkan. Berikutnya, next. Nah, ini memaksimalkan potensi, mampu memanfaatkan apa yang dimiliki untuk memaksimalkan pengembangan usaha dengan tidak menunggu sempurna. Jadi, jalan heula weh, tong nungguan kumplit heula. Misalkan di pesantren, lagi bikin, produk fashion, ngan ayah hiji mesin jahit, tong nungguan ayah 10 kakara mulai. Nah, satu mesin jahit kita bisa manfaatkan untuk bikin apa? Bikin masker, bikin sarung tangan, bikin apa misalnya. Upayakan dari hal yang sudah ada. Jangan menunggu da kudu aya 10 mesin jahit mau jalan-jalan usahana. Jadi itu harus memaksimalkan potensi. Berikutnya, kemampuan membentuk jaringan. Nah, ini kemampuan membentuk jaringan adalah sebuah usaha yang memang diperlukan ketika kita juga punya metode canvassing, metode distribusi. Karena apa? Dari jaringan tersebut kita bisa memasarkan produk-produk. Misalkan nih dalam acara OPOP ini, kan kita berkenalan dengan peserta-peserta pesantren yang lain. Di pesantren yang lain, oh tidak ada produk ini, kita bisa supply. Nah, dari sini kita berkenalan. Saya selalu dalam sebuah acara kompetisi atau dalam usaha misal dalam acara
silaturahmi, seminar, dan sebagainya, saya selalu mencari teman sebagai jaringan, nantinya kemitraan. Tidak saat ini, tetapi bisa saat nanti. Di saat memang, oh iya saya punya kenalan nih di pesantren di daerah Garut, di daerah Majalengka, di daerah Kuningan. Nah itu bisa menjadi jaringan wirausaha sebenarnya. Itu dari sekarang kita harus punya banyak teman, punya banyak kenalan. Di saat seminar ini kenalan yang lebih banyak. Supaya apa? Ada kemungkinan peluang akhirnya. Ya, next. Poin 6 dan 7. Nah, ini yang keenam adalah belajar terus-menerus. Selama kita hidup, ya kita harus terus belajar. Ya, karena apa? Seorang pengusaha adalah seorang pembelajar sejati, cepat merasa puas akan ilmu yang dimiliki sehingga tidak mau belajar perlahan akan terkejar dengan yang lain dan kemudian tertinggal. Jadi jangan cepat puas sebenarnya. Karena apa? Kita harus terus belajar. Karena apa? Usaha itu dinamis. Akan selalu ada yang baru. Bayangin dulu saya waktu zaman muda ya, jangan ada warnet, ada wartel, ayeuna mas semua orang punya handphone, nggak ada yang ke warnet, nggak ada yang ke wartel. Jadi internetan di handphone sendiri, teleponan di handphone sendiri, nggak ada yang ke wartel yang warnet. Tapi tahun berapa ya? Tahun 2000-an tuh wartel dan warnet itu menjamur, banyak sekali orang ke wartel dan ke warnet. Sekarang nggak ada. Nah itulah bukti bahwa usaha itu dinamis, market itu dinamis. Kita harus bisa menyesuaikan dan terus belajar. Dulu nggak kepikiran jualan online, sekarang justru peluangnya ada di online market. Nah itu kita juga bisa manfaatkan. Yang berikutnya adalah niatkan ibadah. Selama kita kegiatan berusaha, mencapai sesuatu untuk yang terbaik untuk umat, itu kita niatkan untuk ibadah. Sehingga kegiatan apapun yang kita lakukan menjadi berkah untuk banyak orang ya. Usaha bukan hanya tentang menghasilkan uang saja, tapi bagaimana hal tersebut menjadi bermanfaat dengan melakukan banyak kebaikan. Nah ini bisa diterapkan untuk mindset kewirausahaan di lingkungan pesantren, supaya usaha yang dijalankan rekan-rekan di sini juga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya, berikutnya. Nah ini langkah awal usaha. Saya kasih bagian traveling, ulin, belajar, ya. Jadi saya tadi udah membahas ya tentang coklat itu untuk memotivasi, bagaimana saya membuat coklat dan bisa memotivasi banyak orang. Berikutnya di dream, mimpi adalah target. Ketika bermimpi banyak, berarti kita akan berusaha banyak. Dan yang ketiga adalah travel, adalah ulin, adalah main. Bagaimana kita mengupayakan bahwa apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan gambaran apa yang kita miliki ketika kita bermain atau kita belajar gitu ya. Langkah awal usaha yang satu, pahami target pasar. Nih, kalau saya bikin tadi saya di Garut, target pasarnya siapa? Oh, orang yang datang ke Garut nyari apa? Nyari dodol. Saya bikin misalnya nih dodol travel ya. Dodol travel itu adalah coklat yang melapisi dodol. Saya kasih gambar Paris karena travel itu terkenal di Prancis. Nah, bagaimana makanan tradisional bisa kawin dengan hal yang berbau internasional. Nah, target pasarnya siapa? Ya orang yang datang ke Garut nyari dodol, tapi dia udah ngerti paham tentang globalisasi. Oh, tentang Paris misalkan. Ya ini saya gabungkan. Akhirnya itu mencapai target pasar saya. Berikutnya misalkan target marketnya, saya kasih contoh yang produk Gumsberry. Ini ada gambar Mesir, ada gambar Sydney, sama ada gambar di sini Moskow, Rusia. Ini produk Gumsberry, ini target marketnya adalah orang-orang yang pernah jalan-jalan atau main ke luar negeri dan tahu gitu loh. Akhirnya ini bisa menggait pangsa pasar orang yang suka main. Ya, dan suka tetap bau-bau internasional gitu ya. Nah, jadi harus paham target marketnya siapa. Lalu saya bikin di tiap kota tuh ada yang I love Garut, I love Bandung, I love Cirebon. Terus ketika saya jual coklat di Bogor, saya bikin produk I love Bogor. Jadi sesuai dengan target marketnya. Target marketnya siapa kalau saya buat? Ya sebenarnya bukan orang Bogor, I love Bogor terus dibeli orang Bogor, enggak. Rata-rata yang beli adalah orang yang berkunjung ke Bogor dan beli buah tangan karena konsepnya ada tourism, ya membeli produk I Love Bogor gitu ya.
Lalu berikutnya, langkah awal usaha adalah riset dan analisa. Riset dan analisa ini bagaimana sih produk kita bisa sesuai dengan konsumen yang kita tuju gitu ya. Kita di riset dulu. Orang sukanya yang kayak gimana ya? Bisa pakai baju sukanya yang nyaman, kaosnya harus ada sakunya nggak kira-kira? Atau kaosnya tangan panjang misalkan supaya bisa dipakai oleh udah untuk unisex, bisa baik laki-laki atau perempuan. Jadi ada riset, ada analisa, siap dari target pasar kita tuh kesukaannya apa gitu ya. Desain produknya bagaimana, target marketnya gimana, kompetitor yang sudah ada apa, tanggapan terhadap produk, lingkungan bisnis, dan menganalisis kelemahan dan kekuatan. Kita punya kelemahan produk itu apa, lalu kekuatan produk itu apa. Jadi kita tahu. Ya, berikutnya, next. Nah, yang berikut ada siapkan tim. Di pesantren harus ada tuh bagian marketingnya siapa, produksinya siapa, gitu ya. Usaha tidak bisa dilakukan sendiri. Jika usaha ingin besar, siapkan sumber daya manusianya. Karena memang kita harus punya tim. Kalau kita lakukan sendiri, ya jualan namanya, ya. Tapi kalau kita menjadi pengusaha, kita harus punya tim yang mengerjakan hal lain. Walaupun pada awalnya saya berusaha itu mengerjakan sendiri dulu, baru berikutnya kita nambah beberapa orang untuk membantu kegiatan usaha tersebut. Berikutnya adalah perencanaan, planning. Kita belajar ya di sekolah juga tentang planning, bagaimana planning, organizing, actuating, controlling itu harus berjalan. Ya, perencanaan keuangan, strategi, pengembangan, pemasaran, produksi, operasional itu coba dipikirkan. Jadi melakukan sebuah usaha itu tidak dengan mudah, tidak dengan asal jalan saja, tetapi dengan penuh dengan perencanaan ya. Berikutnya adalah, wah dari 3, 4 langsung 6 nih. Action ya. Jadi jangan hanya direncanakan saja, tidak hanya dengan banyak orang saja, tetapi dilakukan. Action, lakukan apa yang Anda bisa, jangan menunggu sempurna karena usaha pasti menghadapi masalah dan selalu mengalami perubahan. Oke, berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bisa sharing tentang 3 hal di sini, yaitu coklat adalah kegiatan saya di Kabupaten Garut yang bisa memotivasi rekan-rekan di sini di Jawa Barat, bahkan di Indonesia, generasi muda. Lalu berikutnya tentang mimpi, dream. Bagaimana kita membuat sebuah mimpi yang besar, akhirnya mempunyai usaha yang besar juga, karena kita targetnya juga banyak. Dan bagaimana kita melakukan sebuah travel adalah ulin, ya main. Kita banyak belajar dari hal-hal yang kita temui dalam perjalanan hidup, baik itu di lingkungan kita sekitar atau di lingkungan orang lain, tetapi kita bisa mengambil pelajarannya supaya bisa diterapkan dalam usaha yang kita jalankan. Oke, baik Ibu Moderator, mungkin bisa kita mulai tanya jawab. Hatur nuhun, Kang Kiki luar biasa, sangat menginspiratif ya dengan coklat dream sebagai target yang harus kita capai dan travel ya, peka terhadap lingkungan sekitar, itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan para santri dan santriawan dan santriwati bisa mengadop apa yang tadi Kang Kiki sampaikan. Waktu kita masih 6 menit. Silakan kalau ada yang bertanya. Tadi di chat belum ada pertanyaan ya. Di chat belum ada yang bertanya. Mungkin bisa raising hand, ya, angkat tangan yang mau bertanya, mangga. Ada yang mau bertanya ke Kang Kiki nih? Dikasih kesempatan, masih ada waktu 5 menit lagi. Halo, cek. Bu, tes. Halo. Enggak? Kang Setiawan boleh bertanya? Silakan, ya, Kang Setiawan. Saya mau bertanya ke Pak Kiki, Bu. Mangga, silakan. Ini kan Pak Kiki awalnya itu kan dari dodol yang jatuh ke coklat. Nah, untuk memulainya usaha sampai ke besar itu
perlu modal berapa dari awal sampai besar itu dia butuh modalnya pinjam kah atau udah punya modal sendiri? Mangga Kang Kiki langsung dijawab saja. Kang Kiki. Ya, baik. Atur nuhun Kang Irfan. Jadi tadi saya tidak menyinggung ya tentang modal. Saya waktu itu modal awal itu adalah 17 juta. Jadi Cokodot itu awalnya adalah modal 17 juta yang saya dapat dari orang tua. Saya dipinjemin dari orang tua waktu itu. Jadi untuk pas awal-awal dari 17 juta itu 6 juta untuk kontrak tempat, lalu 3 juta untuk beli alat-alat, lalu sisanya saya bikin materi promosi seperti flyer, kartu nama, terus bahan baku. Jadi dari 17 juta itu alhamdulillah untuk waktu itu bulan pertama, kedua, ketiga omset di 30 jutaan. Ya. Bulannya sekitar 17 juta. Itu Kang Irfan sudah terjawab ya. Terima kasih Bu. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum. Cek. Mangga 1. Kang Dadan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kiki Gumelar. Saya dari Pondok Pesantren Sajarul Ahdor Tasikmalaya. Mau bertanya bagaimana 1. cara ataupun solusi dalam menciptakan produk yang berbeda atau produk yang unik. Oke, saya langsung jawab ya. Ya, langsung dijawab aja Kang Menciptakan Kiki. produk yang berbeda dan unik. Yang pertama tadi saya sampaikan adanya analisa atau riset pasar. Jadi produk yang sudah ada seperti apa, kebutuhan pasar seperti apa, nah kita modifikasi dengan produk yang kita ciptakan yang baru. Sebenarnya seperti itu. Jadi tidak mengcopy yang sudah ada, tetapi kita bisa menambahkan sesuatu hal untuk kebaruan produk yang kita ciptakan. Itu ya, Kang? Ya. Ya, assalamualaikum. 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 Mas Syukron. Cek 1. Waalaikumsalam. Mangga, Assalamualaikum. Muhammad Syukron. Assalamualaikum. Ibu tanya nih Bu. sebentar. Ini Kang Alwi ya. Kang Alawi ya. Mangga, Kang Alawi. Mangga. Assalamualaikum Pak Kiki. Saya fokus usahanya itu udah di marketing online ya. Jadi menurut Pak Kiki dari kita apakah memperbanyak bahan ataupun berwarna dari barang ataupun menambah aset? Kayak Pak Kiki misalkan tambah toko nih di kota-kota lain ataupun menambah barang-barang yang ada dulu kita berwarna berbeda-beda dalam makanannya, misalkan dalam coklat itu. Oke. Baik, Kang Alwi. Produk saya sampai saat ini ada kurang lebih 300 varian. Sebenarnya kalau Kang Alwi sudah fokus di online, tidak perlu memperbesar dulu outletnya. Karena kalau kita lihat, saya membuat outlet itu hanya untuk sarana promosi, untuk istilahnya apa ya? Untuk brand aware, untuk paham terhadap sebuah merek. Sebenarnya penjualan itu di luar galeri lebih banyak. Kebayang nggak? Jadi kalau kita fokus di metode canvassing, penjualan produk kita akan lebih besar di luar galeri dibanding di galeri kita sendiri. Jadi saya menyarankan kepada Kang Alwi, perbanyak produk aja dan fokus penjualan online. Dan untuk outletnya cukup untuk bikin satu dulu aja sebagai display dan untuk promosi. Tetapi kalau penjualan terus terang kalau di Cokodot lebih banyak di luar galeri, lebih banyak di luar toko untuk penjualannya. Terima kasih Terus Pak. Kang Alwi ya? Ya. Enggak. Kang Kiki, ini ada pertanyaan dari chat dari Kang Solih ya. Halo, assalamualaikum. Ini sebentar. Ini saya akan membacakan dulu pertanyaan dari Kang. Assalamualaikum. Ini ada yang bertanya Kang Kiki. Sebenarnya sejauh mana kita mengambil keuntungan dari produksi yang kita buat ya. Di satu sisi kita ingin ada budget tambahan untuk operasional.
Dan di sisi lain kita juga punya kompetitor yang memang menjual dengan harga yang lebih rendah. Nah, kumaha Kang Kiki katanya? Nah, Enggak. sebenarnya untuk penentuan harga kita jangan terpaku sama produk orang lain, karena sebenarnya dengan kita menentukan kualitas kita juga sebenarnya udah berbeda pasar. Kalau kita ingin masuk ke pasar kompetitor, jelas kita akan sulit. Tetapi kalau kita menciptakan pasar sendiri itu akan lebih mudah. Nah, untuk pengaturan harga ini nanti mungkin dibahas oleh narasumber yang lain mengenai keuangan ya. Tetapi yang jelas dalam produk fashion itu bisa 2 kali lipat dari modal sebenarnya. Tetapi kalau produk makanan ya margin sekitar 20-30%. Tapi kalau pakaian itu bisa sampai 50-100%. Tinggal target market kita siapa. Jadi di sini rekan-rekan jangan membayangkan ingin masuk market orang lain. Jadi misalnya ada brand A sudah besar di suatu daerah dengan harga 10.000. Nah, kita jangan masuk ke pasar 10.000. Kita ciptakan pasar yang 20.000, pasar baru. Jadi supaya apa? Tidak bersaing dengan kompetitor yang sudah ada. Itu yang saya maksud. Kalau kita mau nyemplung sama yang sudah ada akan sulit, tetapi kalau kita menciptakan market sendiri itu akan lebih mudah berdiri di pasar, gitu ya. Makasih Bu Robi. Halo, assalamualaikum. Waktu Karanto. Assalamualaikum. Waktu untuk Kiki sudah Ini mau selesai. bertanya. Jadi kalau ada yang masih mau bertanya untuk kepada Kang Kiki, silahkan melalui chat di sini ya, di chat sini ya, atau di Nomor WA, nomor di WA HP-nya Bu. mohon. Nomor HP-nya di share. Nanti Kang Kiki akan menyampaikan nomor HP Kang Kiki yang bisa dihubungi oleh Kang Teteh semua ya. Ya. Hatur nuhun Kang Kiki. Tadi Kang Kiki sudah menyampaikan bahwa produk yang kita buat ini harus dapat menjadi alasan dalam melakukan kegiatan usaha. Jadi produknya tuh harus jelas apa, kemudian target yang harus dicapainya seperti apa, dan kita harus peka terhadap lingkungan. Produk kita ini, kata Kang Kiki, harus bisa berbicara yang Kang Kiki, yang dapat menyampaikan pesan kepada konsumen kita, dan produk yang kita jual harus sesuai dengan permintaan pasar. Produk yang kita buat itu harus punya nama sebagai identitas dan merupakan hal yang penting dalam berusaha. Supaya konsumen kita tidak jenuh terhadap produk yang kita buat, kita harus bisa membuat berbagai inovasi terhadap produk tapi tetap tidak menghilangkan main produk kita ya Kang Kiki Ya, sebagai betul. identitas kita ya. Itu Kang Kiki hatur nuhun pisan. Ya, Karantos sama-sama. ieun waktos kanggo kita semua, kanggo Ustadz dan Ustadzah di Husnul Khotimah nu janten peserta di Husnul Khotimah. Hatur nuhun Kang Kiki. Sami-sami hatur nuhun. Akang Teteh sadayana kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu sejarah pesantren ya, sejarah dan tip bisnis di lingkungan pesantren. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahidin Nur MA dari Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Pak Kiai Hajinya sudah datang belum? Kita break dulu sebentar ya untuk mempersiapkan Pak Kiai Haji Ahidin Nur. Iya, hatur nuhun Ibu Robi selaku moderator. Ya, sambil menunggu untuk